semua milik Tuhan. Seperti orang tua kita menjaga kita, demikian juga Tuhan menjaga keluarga kita. Amin. Ayo kita sama-sama berdiri. Ikuti perkataan kakak dengan suara yang lantang. Allah pelindungku. Allah pelindungku. Tegap gerak. Sebelum kita melanjutkan ibadah, ada 3 peraturan yang harus kamu taati. Yang pertama, duduk yang manis, jangan jalan-jalan. Yang kedua, waktu memuji Tuhan harus semangat. Dan yang ketiga, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah di King Church, Rocky Kingdom King. Adik-adik, sekarang saatnya untuk berdoa. Kakak mau ajak kalian semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk beribadah Bapa. Bapa, Engkau sertai kami di sepanjang ibadah hari ini. Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau berkati Tuhan adik-adik Rocky yang beribadah dari rumah, dan Engkau juga berkati kakak-kakak Rocky yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya pertanyaan untuk kalian. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang komitmen mengikuti Yesus. Kakak mau tanya nih buat kalian untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu ya. Yang pertama, berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Ada yang tahu jawabannya? Ya betul sekali. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Hebat. Berikutnya, menurut kamu, mengapa Petrus menyangkal Yesus? Iya, Petrus menyangkal Yesus karena ia takut dan ingin melindungi dirinya sendiri. Nah, ini yang terakhir. Dan setelah Petrus menyangkal Yesus, apa yang ia lakukan? Petrus merasa bersalah, ia sedih sekali, dan akhirnya ia bertobat. Kemudian Petrus mengikuti Yesus dan mau diubahkan hidupnya. Jalan di mana ayo? Jalan di tempat gerak. Oke. 2. Bilang gini. Ya, samain. Kiri. 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 Gantian. Kanan. Loh. Kiri. Kamu tak suka pulang. Istirahat di tempat. Asik. Silakan. Istirahat dulu. Loh, gimana? Ini kalian ngapain ini? Kita lagi Saya mau ngajak main game ini. Gimana, Pak? Gimana? Stay together. Artinya. Artinya selalu bersama. Keren. Ini ada piring. Namanya? Ada piring. Kita mainnya dengan piring. Oh. Sama stick ini. Bukan dibalik. Buat makan bukan? Iya, kira makan. Nah, saya bawa. Jadi piringnya taruh di kepala. Gini. Balik. Terus gini. Oh, setara. Di kepala. Nah ini mainnya kan berkelompok. Nanti jalannya itu nggak pegang tangan, jadi pegang di stick. Waduh. Pegang. Susah loh. Gimana sih? Berkelompok ya. Berkelompok. Pegang. Gini. Ya. Aduh, kagak sana. Ke sana. Nah. Boleh dipegangin enggak, Pak Valen? Nggak boleh. Jadi piringnya dilepas ini. Yang pegang di sticknya Oh, doang. jatuh loh. Nah itu keseruannya. Selalu bersama. Bagaimana keseruannya? Kita lanjut. Kalau bisa gerak. Piring yang di kepala nggak boleh jatuh. Sticknya harus dipegang terus dan harus jalan di jalan yang ada warna-warninya ini. Dan harus cepet-cepetan. Gimana? Kita lihat. Oke?
kita akan diiringi oleh musik. Biar lebih seru. Asik. Musik. 3, 2, 1. Ayo dekat. Sudah jatuh dari sini. Iya, jatuh. Ya, bentar, itu masih pemanasan. Jadi kita akan berikutnya yang lombanya. A few moments later. Yang tadi itu pemanasan. Sekarang kan tangan satunya megang stick, tangan satunya harus membentuk seperti ini. Dan piringan jatuh akan kita hitung dan itu akan nilai akan di minus bagaimana. Oke? Let's go. Siap? Siap? Musik 3, 2, 1. Aku dulu. Tangannya. Kita lihat. Putar. Siapa yang menang ya? Siapa yang menang? Jadi siapa yang menang? Kita Yang paling cepat. dong, kita dong. Musik. Berang. Juara kedua. Tuh, kan ada juara satu. Dong. Dan juara satunya adalah harus joget kami. Jogetnya. Musik. Oke, stop. Tarian dengan diri. Ya adik-adik, dari game ini tentu saja ada pesannya. Pesannya itu adalah kita belajar menjadi pribadi yang bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Terutama di rumah, anggota keluarga adalah tim terbaik yang kita miliki. Oleh sebab itu harus saling menjaga papa, mama, kakak, adik. Oke? Hai adik-adik yang di rumah, mari semuanya bangkit berdiri. Kita siap memuji Tuhan. Harus semangat ya. Beriman
sekali lagi hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Engkau Allah yang masih sama. Engkau Allah yang peduli kami Tuhan. Engkau Allah yang melindungi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, kami mau izinkan firman Tuhan masuk dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, salam semangat. Ya, minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang komitmen mengikut Yesus. Dan minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan menjaga adik-adik dan seluruh keluarga tentunya. Coba adik-adik bayangkan, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia menjaga adik-adik dan seluruh anggota keluarga. Pasti loh ya, adik-adik akan aman dalam penjagaan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8 menceritakan kepada kita ketika Raja Daud dia melayangkan pandangannya, matanya ke gunung-gunung. Dia bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Raja Daud tidak menemukan pertolongan dari manapun kecuali dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Raja Daud sangat menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Bahkan dengan sangat meyakinkan, Raja Daud berkata bahwa Tuhan adalah penolong dan penjaga yang tidak akan pernah membiarkan kakinya goyah dan tidak pernah tertidur. Tuhan memberikan penghiburan dan perlindungan, bahkan Tuhan menjaga nyawanya. Adik-adik, pertolongan dan perlindungan dari Tuhan tidak terjadi hanya sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Menurut adik-adik, apakah perlindungan Tuhan hanya berlaku untuk nabi-nabi atau tokoh-tokoh yang ada di Alkitab saja? Tentu saja tidak. Perlindungan yang Tuhan berikan juga berlaku dan bisa dirasakan oleh kita dan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang adik-adik rasakan dan alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang gagah perkasa. Adik-adik yang tersayang, Tuhan yang dipercayai oleh Raja Daud adalah Tuhan yang sama yang kita percayai juga. Apabila Raja Daud dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, adik-adik juga pasti dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga menjaga anggota keluarga adik-adik semuanya. Ketika adik-adik lagi bersedih, lagi ketakutan, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena ketika adik-adik bahkan orang tua sedang mengalami ketakutan, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita puji sangat sanggup menolong dan melepaskan kita dari ketakutan, asalkan kita percaya kepadanya. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 18, adik-adik, firman Tuhan berkata,
Tuhan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Begitu juga adik-adik dan anggota keluarga ketika sedang mengalami kesakitan. Ingat, Tuhan sangat sanggup menjagai kita dan memberikan kita yang terbaik. Sama halnya dengan Raja Daud yang tidak menemukan pertolongan dari manapun, sehingga Raja Daud hanya berharap pada Tuhan saja. Demikian juga adik-adik ya, kita tidak dapat mengandalkan siapapun di dalam dunia ini untuk bisa menolong kita mengatasi hal-hal yang sulit. Adik-adik pasti kecewa kalau kita mengandalkan orang lain, kekuatan dari dunia ini, atau bahkan mengandalkan diri kita sendiri. Karena semuanya tidak akan bisa menolong kita dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Jalan satu-satunya hanya mengandalkan Tuhan yang Maha Perkasa menjadi penolong kita dan untuk semua keluarga kita tentunya. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Walaupun kadang-kadang jawaban Tuhan sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah adik-adik, bahwa pertolongan Tuhan dan jawaban Tuhan adalah yang terbaik untuk adik-adik dan seluruh anggota keluarga. Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita dan mengetahui yang terbaik untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, saat ini kita akan mendengar beberapa kesaksian tentang Tuhan pelindungku. Bagaimana Tuhan menjaga setiap anaknya, bahkan seluruh anggota keluarganya. Kakak mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan melindungi kakak dan keluarga kakak dari pencuri yang datang ke rumah kakak waktu itu. Jadi ceritanya, waktu itu kakak masih kecil dan kakak lagi ada di sekolah. Nah, di rumah cuma ada oma, opa, adik, dan asisten rumah tangga. Nah, tiba-tiba ada seorang pria yang besar yang datang ke rumah kakak. Dia ngakunya sebagai teman. Langsung aja oma masukkan dia karena oma percaya kalau dia memang teman. Nah, begitu dia masuk, dia langsung lari ke lantai 2 dan langsung masuk ke kamar. Wah, oma pun kaget. Setelah dia kaget juga dia langsung ngikuti, oma langsung ngikuti pria itu ke kamar, ke lantai 2. Nah, begitu oma melihat orang itu, oma langsung usir dia dari rumah ini. Akhirnya orang itu pun juga keluar dari rumah. Nah, setelah dicek ternyata ada 1 handphone yang hilang. Tapi keluarga kakak, oma, opa, adik, dan asisten rumah tangga tidak ada yang terluka. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan benar-benar melindungi oma. Waktu itu andai kata oma mengusir dan perampok itu menyerang oma bagaimana? Tapi nyatanya tidak terjadi karena Tuhan ada bersama oma. Tuhan melindungi oma dan keluarga kakak. Shalom teman-teman, nama saya Juana Hulima. Saya dari Rocky Bumi Moro. Saya mau ceritakan tentang perlindungan Tuhan. Begini ceritanya. Waktu kemarin saya ikut papa ke kantor naik motor. Tiba-tiba di jalan, di samping kita ada ibu dan anaknya jatuh dari motor karena ditabrak dari belakang. Dan saya dan papa stop. Maunya sih mau nolong, tapi ibu dan anaknya udah ditolongi orang lain. Untungnya ibu
dan anaknya tak apa-apa loh. Dan saya dan papa terus jalan ke kantor. Puji Tuhan, saya dan papa sampai di kantor dengan selamat. Saya percaya itu perlindungan Tuhan. Shalom, nama saya Arista Lala. Saya mau sharing tentang perlindungan Tuhan. Tuhan masih menyertai keluarga saya meskipun di daerah kami sudah ada yang terkena COVID-19. Tuhan masih melindungi keluarga saya sampai sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, aku mau cerita tentang Tuhan melindungi aku. Cerita pertama, aku pergi ke Singapura. Lalu aku pergi ke yang ada di Singapura. Habis itu aku tidak tahu kalau COVID-19 itu berbahaya. Jadi aku untung aja Tuhan melindungi mami, papi, DJ dan aku. Aku sebenarnya tidak pakai masker. Kita kedua, aku tahu nggak sih? Aku itu mainan di atas sebenarnya. Habis itu, tahu nggak teman-teman? Terus kan itu apa tuh namanya? Buat kue. Ya, buat kue. Terus ini tuh kan namanya oven. Ovennya itu agak panas ya mungkin. Terus ovennya meledak. Dikira aku itu jatuh. Untung saja Tuhan melindungi aku dari Kebakaran. melindungi Cece dan keluargaku Dari dari kebakaran. Hai teman-teman, namaku Ned dan saya umur 8. Hari ini saya akan menceritakan kalian waktu saya kehilangan di bandara. Jadi, saya lagi liburan dengan keluargaku di Bali. Dan waktu kita mau pulang, saya lagi jalan-jalan dengan papaku. Dan saya tidak ikutin papaku, jadi saya terpisah dari papaku. Setelah itu, saya berdoa ke Tuhan supaya saya tidak terpisah dari papaku dan juga tidak terpisah dari keluargaku. Setelah itu, saya ketemu orang yang sangat baik hati. Dan dia mau menolongin saya. Jadi, saya memintain tolong dia supaya dia bisa menelepon papanya saya. Setelah itu, tidak sempat sampai ditelepon, papanya saya cari-cari saya. Dan saya lari ke dia dan peluk dia. Dan juga saya sudah menerima kasih orangnya yang sudah baik hati dan juga menerima kasih dengan Tuhan. Jadi kalian juga berdoa ke Tuhan ya, supaya kalian supaya Tuhan baik dengan kamu di hidupmu. Terima kasih untuk mendengarkan ceritanya saya. Bye semuanya. Hai teman-teman,
Aku mau bercerita, dengerin ya. Pada malam hari, aku bersama papaku lagi belajar sepeda. Berkali-kali aku jatuh, tapi tidak luka karena Tuhan Yesus menjaga aku dan melindungi aku. Bye-bye. Shalom, nama saya Owen dari Rocky Menora. Hari ini saya mau bersaksi tentang kebaikan dan perlindungan Tuhan buat saya. Suatu hari, saat itu saya sedang bersepeda berkeliling komplek perumahan tempat saya tinggal. Awalnya sih saya santai bersepeda, tapi waktu sampai di satu pertigaan, saya kaget karena ternyata ada motor yang tiba-tiba muncul dari arah lain dan saya nggak sengaja nabrak motornya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi saya. Saya jatuh sih karena nabrak motor, tapi puji Tuhan saya nggak luka. Dan orang yang tadi saya tabrak juga nggak marah-marah, motornya juga nggak rusak. Akhirnya saya meminta maaf kepada orang yang tadi saya tabrak. Dan saya belajar bahwa lain kali saya harus berhati-hati saat bersepeda. Saya bersyukur sekali atas perlindungan Tuhan waktu kejadian itu. God is so good. Allah pelindungku. Tuhan memberkati. God bless you. Adik-adik, Allah yang kita sembah adalah Allah yang melindungi kita dari segala bahaya. Allah bukan hanya mau melindungi kamu, tetapi seluruh keluargamu juga. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu sebagai pelindung. Allah sangat dapat bisa dipercaya. Berdoalah setiap hari, memohon perlindungan Allah untuk kamu dan keluargamu. Perlindungan Allah atas kamu dan keluargamu adalah bukti nyata kehadiran Allah di dalam hidupmu. Jadi adik-adik, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, menjaga kita dan seluruh anggota keluarga kita, tidak terkecuali. Ingat, tidak ada pertolongan dari manapun kecuali dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Raja Daud sangat menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Tuhan adalah penolong, penjaga yang tidak akan membiarkan kakinya goyah, bahkan tidak pernah tertidur. Pertolongan dan perlindungan dari Tuhan tidak terjadi hanya sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Adik-adik dan seluruh keluarga pasti dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Karena itu adik-adik, mari kita bersyukur karena Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang menjagai kakak, adik-adik dan semua anggota keluarga kita. Oleh sebab itu, adik-adik tidak perlu takut. Jangan takut ya. Dia tidak pernah terlelap dan Dia selalu menjaga kita, yaitu Tuhan kita. Bahkan Dia juga menjagai nyawa kita sehingga rela berkorban untuk menanggung hukum dosa yang kita lakukan dan memberikan surga sebagai gantinya buat kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ikutin kakak ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Mudah kan? Dihafalkan ya. Tips hidup sehat ala Raffi. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua, minum air putih yang banyak. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, jangan lupa gosok giginya. Yang keenam, cuci tangannya rajin selama 20 detik. Dan yang terakhir, gunting kukunya. Ayo hidup sehat. Shalom adik-adik Rocky semuanya. Apa kabar kalian semua? Nah, kita hari ini akan membuat aktivitas ya. Baik, kakak akan menunjukkan contohnya. Untuk adik-adik umur 6 tahun ke bawah, kita akan membuat seperti ini. Dan untuk adik-adik umur 7 sampai 12 tahun, kita akan membuat seperti ini. Oke? Baik, kalau adik-adik mengalami kesulitan dan membuat aktivitas, bisa minta tolong kepada papa atau mama. Untuk 6 tahun ke bawah sudah selesai. Sekarang kita akan mengerjakan aktivitas yang untuk 7 tahun ke atas.
mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik Rocky, tiba saatnya kita akan berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama berdoa dengan kakak. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi, bahkan segala isinya. Terima kasih Engkau melindungi kami, Engkau melindungi semua anggota keluarga kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada di dalam Engkau, kalau Engkau selalu bersama-sama dengan kami, maka kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Jaminan yang Engkau berikan bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang gagah perkasa, Engkau Allah yang melindungi kami dan juga anggota keluarga kami. Kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami yang saat ini mungkin mereka sedang mengalami ketakutan, mereka sedang mengalami kekhawatiran, bahkan ada yang sakit. Tuhan, mari Engkau jamah kehidupan mereka. Mungkin juga di antara mereka anggota keluarganya yang sedang mengalami kesakitan, Tuhan jamah sembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, oh pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sanggup Tuhan untuk menyembuhkan setiap yang sakit. Bahkan pada masa ini Tuhan sedang mengalami pandemi, Tuhan lakukan mujizat-Mu, Tuhan lakukan perkara yang ajaib atas kami semuanya. Dan kami percaya tidak hanya kami dan anggota keluarga kami, bahkan kota kami Surabaya, bahkan juga Indonesia Tuhan akan dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat gereja kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati gereja kami, memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja kami, dan memberkati juga setiap keluarga-keluarga kami. Terpujilah nama-Mu. Di akhir dari ibadah ini kami terima berkat daripada Engkau saja. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai Dia menjemput kita kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan lagu Rocky berserta dengan gerakannya. Nah, bagi kalian yang belum mengumpulkan, ayo masih ada kesempatan untuk kalian mengirimkan lagu beserta gerakannya. Untuk kalian yang di rumah yang mungkin sedikit lupa dengan gerakannya seperti apa, kakak-kakak di sini akan membantu kalian untuk mengingatnya kembali. Sudah siap? Kakak-kakak sudah siap? Ku anak R, ku anak RO. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita harus bersyukur karena kita memiliki pertolongan dari Tuhan yang gagah perkasa, yang menciptakan langit dan bumi. Yes! Jadi kita tidak perlu takut dengan kekuatan iblis yang selalu berusaha merebut kita dari tangan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah selalu dekat dan melekat dengan Tuhan. Rocky keren! Sampai jumpa minggu depan di Kisah Rocky Kingdom King. Yesus memberkati. Luruskan. Gerak. Tegak. Gerak.
Selamat buat adik-adik Rocky yang selalu setia mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online. Karena poin untuk reward kesetiaan Rocky sekota kalian tetap dihitung loh oleh kakak-kakak Rocky di satelit masing-masing. Karena itu, jangan lupa untuk tetap setia beribadah dan mengerjakan aktivitasnya ya. Setiap kamu mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online, kamu mendapatkan poin kehadiran 250 poin. Ayat hafalan 500 poin, mengerjakan aktivitas 500 poin, mengirimkan foto kegiatan ibadah dan hasil aktivitas tepat waktu, paling lambat hari Selasa ya, 250 poin. Dengan total semuanya 1.500 poin. Adik-adik, jangan lupa segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Nothing will ever change that, Jesus. You are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change.